Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau coba replikasi database Simkes Hansa. Jadi kalau saya lihat memang dari pengalaman beberapa rumah sakit, memang database-nya sudah lumayan besar sih ya. Ada yang 1 giga, ada yang 2 giga. Kalau backup secara rutin itu bisa sampai memakan waktu sih, minimal 5 menit lah baru beres. Belum restornya. Nah, sehingga kalau misalkan terjadi masalah itu lumayan, nanti bisa 1-2 jam baru baru pulih lagi. Nah, sekarang kalau lihat kondisi seperti itu, berarti ya mau nggak mau kita harus pakai server replikasi. Jadi nanti ada satu komputer database yang production ya yang dipakai. Terus nanti ada satu lagi komputer, bisa aja bukan komputer server, komputer biasa itu yang buat replikasinya. Sehingga nanti kalau ada masalah switch-nya bisa cepat gitu ya. Ya kalau lebih bagus lagi sih sama-sama server. Tapi biasanya kan karena memang pengadaan rada susah, sudah komputer biasa aja. Ya, saya coba share screen. Sebenarnya ternyata sesudah dicoba itu ya mudah sih. Karena prinsipnya memang harus di dikuasai dulu prinsipnya seperti apa replikasi. Oke, yang pertama nanti kita config dari database ini ya, database yang production yang lagi dipakai. Ini saya uji coba pakai server Linux Mint 21. Terus database-nya itu saya pakai database MariaDB yang terinstal di sistem. Jadi nanti buat teman-teman yang pakai SAM, silahkan disesuaikan aja filenya. Oke, ini kita coba masuk ke terminal. Jadi nanti yang disetting itu adalah file myCNF-nya. Di mana akan letak filenya? Jadi letak filenya itu kalau pakai Linux Mint, misal MariaDB dari sistem, itu letaknya di folder etc. Ini ya, etc. Terus ada folder MySQL. Ini kita sortir berdasarkan nama aja. MySQL. Mana ya MySQL. Nah ini. Terus masuk ke folder MariaDB config.d. Jangan ini ya, myCNF ini yang kalau kita buka myCNF nggak ada apa-apanya nih. Ini kalau di Nukmin letaknya di sini, di 50 server CNF. Nah ini kita buka aja sebagai root, sebagai user yang diberikan hak akses root. Nah ini klik yang 50 server ini. Oke, apa yang dirubah di sini? Yang pertama itu adalah bin address. Nah ya, ini bin address-nya ini kita buat sebagai bin address servernya. Nah, ini kan kita kalau lihat dari sini, nah ini ya bin address-nya, IP-nya kita buat seperti ini. Oke. Nah, terus apa lagi? Lalu kita file logbin. Nah, ini ya, logbin. Coba di search aja lah supaya tidak salah. Oke, nah ini ya, file logbinnya kita komennya hilangkan. Oke, sehingga jadi seperti ini. Jadi ini nanti posisi log server ya, log server posisi lognya nanti tercatat di file log ini. Ini nanti ini sebagai patokan dari server replikasinya buat mengecek lognya ada pertamaan atau tidak. Oke, ini tinggal di save. Ya, ini tinggal di save. Lalu supaya ini berlaku ya tinggal dijalankan ulang ininya MySQL-nya. Pertama kita stop dulu ya, sudo systemctl stop MariaDB. Oke, terus kita coba jalankan start. Oke, ya nggak ada masalah kan? Berarti config kita berhasil. Oke, ya. Terus setelah ini coba di backup database-nya. Oke ya. Kenapa di backup? Nanti posisinya harus sama.
antara database master disebutnya, ini yang database server yang pelayanan ya disebut master, terus nanti yang satu lagi di slave, nanti di restore ke slave gitu ya. Cara backupnya gimana? Ini nanti tinggal backup aja seperti ini, MySQL dump, eh, masukin password usernya ya, saya pakai uroot, terus di sini nama database Hansanya SIK, lebih besar SIK.SQL. Nah, ini proses dump-nya. Oke, oke, udah berhasil ya. Terus kita config di komputer yang kedua. Di komputer yang kedua, oke, bentar, sorry, bukan komputer yang kedua. Ini dulu. Ini dulu kita bikin user. Kita bikin user dari sini, usernya berupa user nanti replikasi. Kita masuk ke MySQL-nya. MySQL, root. Kalau pakai password silahkan ya, stick pay ya. Nah, seperti ini ya. Terus masuk ke database MySQL, use MySQL. Oke, kita bikin user baru. Nah, user barunya nanti seperti ini scriptnya. Grand replication slave ya, on bintang titik bintang tuh replika. Replika ini user yang kita buat nanti khusus untuk keperluan replikasi. Jadi bebas ini mau user apa, replika, replikasi, cloning, bebas ya. Ini bisa replika. Terus ini passwordnya apa? Misalnya passwordnya silakan buka buat password yang unik 1234566 gitu ya. Terus di enter, lalu tinggal di flash privileges. Oke. Nah, ini ya seperti ini. Oke. Nah, dari sini baru kita config ke server yang kedua. Server yang kedua nanti kebetulan ini saya sudah config ya. Saya buka aja server production saya. Coba ya, biar sama config-nya. Tadi itu ada di mana? Ada cd etc mysql. cd mariadb.config.d. Ya, ini sudo nano 50 server terus titik cnf. Nah, ini ya yang kita rubah tadi itu, ini satu bin address. Ini bin addressnya alamat servernya. Oke ya. Terus yang kedua loginnya. Nah, ini loginnya. Oke. Terus yang ketiga tadi itu saya bikin user. Oke ya, ini saya keluar. Coba sudo mysql. Nah, ini ya, saya bikin usernya seperti ini. Dengan username-nya replika, ini passwordnya. Oke, ya. Terus nanti di ini ya, di backup database-nya. Sudah di backup, terus nanti kita ke komputer yang ininya, yang replikasinya, yang slab-nya. Jadi ini master, yang satunya slab. Oke, nah kita pindah ke yang slab-nya. Ini yang buat, kebetulan saya sudah config juga di sini. Oke, ini alamatnya. Terus IP antara komputer master sama slab itu ya dibuat statik saja, bisa dibuat statik dari Linux-nya atau mungkin dari Mikrotik. Kalau saya sih senang dari Mikrotik, karena kalau misalkan memang ada tahu-tahu ada pergantian router, nanti si komputernya itu dapat IP baru gitu ya. Kalau kita config langsung dari sini, ya bisa-bisa aja, tapi nanti pada saat itu nanti kita harus konfigurasi ulang lagi sih. Bisa aja nggak connect nantinya. Nah, ini bisa aja lewat sini gitu ya. Silahkan disesuaikan saja yang enaknya gimana. Oke,
Nah, lalu kita ini konfigurasi komputer yang kedua. Silahkan masuk ke file yang tadi, sudo nano, ini ya, masih file 50 server.cnf. Oke. Nah, ini ya. Apa yang kita rubah? Oh, sorry, tadi ada yang kelupaan ya. Bentar, saya ulang lagi. Di sini tuh ada ini ID dari komputernya. Nah, ini ya server ID di atas login. Server ID-nya saya bikin satu. Yang jelas bebas ini, asal yang master sama slab dibedakan. Jadi yang master saya buat satu, yang slab saya buat dua. Oke ya, contohnya ini. Nah, ini ya, server ID 2. Oke, kita balik lagi settingannya. Jadi settingannya pertama bin address-nya. Bin address-nya berarti ini dibuat bin address yang komputer yang slab. Ini IP-nya. Oke, setelah itu ini server ID-nya dibuat beda. Yang tadi yang master 1, ini yang slab 2. Terus login-nya juga centangnya dihilangkan. Ini crash-nya, tanda komennya. Berarti kalau ada crash seperti ini, komen tidak dijalankan script-nya. Ini kan kalau nggak salah base script ya. Jadi kalau Allah, jadi kalau mau difungsikan, ini berarti dihilangkan tanda crash-nya. Oke. Nah, setelah itu nanti tinggal tinggal keluar aja dari sini. Jadi ini kalau pakai nano berarti nyimpennya Ctrl O, Enter, Ctrl X, terus jalankan ulang. Pak, ulang aku ya, Pak. Ulang ya. Sistem CTL, restart, Maria DB. Itu ya. Oke, bentar. Ini di mute dulu, biar nggak rame. Oke, oke ya. Di restart Maria DB-nya. Kalau Maria DB-nya jalan, berarti oke. Coba. Nah, oke ya. Nah, setelah itu, ini kan tadi di ini yang master itu kan kita backup. Terus kita stop dulu aja. Sudah di backup, di stop Maria DB-nya. Terus hasil backup-nya silahkan di restore ke ini, ke yang slave. Itu ya. Kenapa di stop? Karena supaya nanti posisinya itu sama. Itu ya. Posisi sama. Nah, nanti pada saat ini sudah beres, baru dijalankan. Oke. Nah, coba ya, kita coba. Nanti untuk mengetahuinya, balik lagi ke master. Jadi nanti di master itu kita lihat, oke, bentar. Nah, ini ya, saya login ke database-nya, ini di master. Ya, ini di master, saya lihat show master status. Jadi setelah di restore di sini, di slab-nya, di master dijalankan ulang, terus nanti di slab dijalankan ulang. Oke ya, nah ini lihat posisinya. Ini perintahnya show master status. Kita lihat nih, ini posisi 282.4 Oke ya. Coba kita lihat di sini. Kita login juga. Terus perintahnya kalau di slab itu perintahnya itu adalah coba. Nah, ini ya. Oke, ini coba 2826140. 2824840. Oh, ini belum sama nih ya. Oke. Nah, untuk mengeceknya itu nanti biasanya gini, bisa aja nanti kalau misalkan ada transaksi, masuk atau enggak transaksinya. Kita lihat lewat PHP admin. Delapan 88108.
Iya, saya tidak membatasi database yang ada di ini. Database yang maksudnya tidak tidak satu database, tapi database yang ada di server master ini saya buat supaya ke copy semua gitu ya. Oh tadi sorry ada yang lupa lagi ya di sini di slab ini ada perintah lagi. Perintahnya ada seperti ini. Perintahnya dan memang baru baru tadi pagi sih berhasilnya. Jadi sengaja saya buat zoomnya supaya supaya tidak lupa gitu ya. Nah ini kita login ke MySQL-nya, terus kita pakai perintah ini ya. Nah ini perintahnya. Nah ini perintahnya ya. Change master to master host. Tadi kan master hostnya itu di saya itu 192, 168, 88, 108. Terus usernya apa? Usernya tadi itu saya buat slab kalau nggak salah ya. Terus passwordnya, nah passwordnya apa gitu ya? Mandi kalau nggak salah. Terus ini log filenya sesuai yang di sini tadi. Tadi log 1 bin ya. Terus kalau yang ini saya biarkan, terus tinggal di enter. Nah, nanti kelihatannya gini. Ini di server utama, ya, yang 108. Ini yang replikasi. 88246. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini ya. Ini tandanya seperti ini. Oke. Tadi pagi itu saya buat database di sini, database namanya Ortang, dia langsung dibuat di sini. Ya, langsung kebentuk. Begitu juga kalau misalkan ada tabel tambahan. Coba ya, ini masih fungsi nggak? Kalau nggak fungsi ya berarti ada masalah. Misalkan saya buat database tes. Latin 1 Swedish C. Buat, oke, ini ya. Tes ya, coba yang di sini. Muncul nggak? Nah, muncul. Tes ya. Oke, misalkan di database tes ini kita buat tabel tabel 1, misalnya user. Nah, user itu misalkan nomor, nama, terus jenis kelamin, misalkan tanggal lahir. Oke ya, ini misalnya parcar aja dulu semua lah. Oke, coba ya saya random aja. Misalnya parcarnya 10. Lalu kita simpan. Oke ya, nah ini sudah ada nih. Kita buka yang di server replikasi. Ya, kita buka. Oke, nah server replikasi ada user ya. User itu di dalamnya ada apa? Nah ini. Oke, seperti itu. Terus saya uji coba juga tadi database saya yang di sini, yang production ini saya update dan memang bertambah di sini. Nah, sehingga kalau sudah dibuat seperti ini, nanti untuk backup yang harian, yang auto backup itu kita alihkan dari server dari master ke slave, itu ya. Jadi nanti tidak membebani. Jadi kalau misalkan nge-backup itu kan biasanya ada yang kok rumah sakit yang database-nya sudah berapa giga, 2 giga ya, itu sekitar 15 menitan. Di backup jam 3 pagi. Ternyata jam 3 pagi itu kalau misalnya ada pasien jam 3 itu ya harus nggak bisa didaftarkan, harus nunggu 15 menit kemudian. Nah, kalau misalkan sudah pakai seperti ini, jadi nanti yang di backup itu dari server aplikasinya saja. Kalau yang production jangan pakai script-script seperti itu lagi. Nah, nanti ini mestinya
bisa ke freeze sih ya server replikasinya pada saat ke backup, tapi nanti sesudah di backup dia akan mengecek lagi ada data masuk nggak di masternya sehingga akan sama. Oke, seperti itu simple. Kalau misalkan butuh referensi, saya dapat dari sini ya, dari serverwood serverwood.info ini kebetulan pakai Ubuntu 2204. Ubuntu 2204 itu kan bagian induknya dari ini dari Linux Mint 21. Nah, ini tinggal diikuti aja langkah-langkahnya, tapi memang nggak semua sih, nggak semua saya ikuti. Karena memang di sini dia pakai ini ya, biasa juga nggak ngerti nih. Dia pakai ada Maria Backup nih. Sepertinya aplikasi bawaan MariaDB untuk nge-backup ini saya belum pelajari, sehingga kalau untuk backup pakai MySQL dan maju dulu. Nah, ini dikombinasikan dengan tutorial yang di sini. Ada yang dari Puskomedia. Nah, ini seperti ini. Oke. Oh ya, nanti ada tambahan lagi ya ini ya, Star Slab tadi kalau sudah di seperti ini, Change Master, baru di Star Slab-nya. Oke. Nah, kalau dari Mas Kopa ada yang PHP ya ininya, antar mukanya saya belum nyoba juga sih, tapi memang sepertinya lebih lebih menarik sih. Kalau saya kan nanti kalau ngecek slabnya itu kan harus pakai ini, show slab status nih. Harus ngecek statusnya sama atau enggak. Itu memang ya masih ribet sih kalau seperti itu. Jadi nanti dicoba aja ya. Saya belum coba sih kebetulan ya baru fresh tadi pagi. Ya memang sudah jalan ya alhamdulillah gitu ya. Oke, tadi ada yang ngechat apa nih? Harus di rank IP yang terhubung ya dok. Oke. Yang penting bisa ping sih, bisa bisa ping ke servernya. Kadang ini ada ada IP yang berbeda segmen, tapi ternyata masih bisa ngeping. Kayak di saya juga kan IP utamanya itu kan 192.168.88 titik sekian gitu ya. Ada juga yang 192.168.2.1. Nah, yang titik 2.1 itu dia bisa ngakses yang 88. Jadi nggak masalah, yang penting bisa terhubung, bisa keping lah ya. Termasuk juga nanti kalau misalkan ini replikasinya mau di PPS. Jadi nanti cara replikasi dari PPS ya harus punya PPS-nya. Terus berarti PPS itu harus bisa ngakses database-nya, servernya. Cara ngaksesnya gimana? Satu pakai IP public, kalau nggak dipasang VPN. VPN-nya seperti Girotire atau Hamachi. Nah, itu nanti di VPS-nya dipasang Girotire-nya, di servernya dipasang Girotire-nya. Jadi Girotire itu menghubungi internet seolah-olah pakai satu LAN, tapi memang virtual gitu. Tapi itu memang saya sudah coba sih, saya sudah coba sampai sekarang main kencang dan stabil itu ya. Oke, terus mau silahkan mau mau server Windows ya dicoba aja. Yang penting database-nya sama ya. Ini misalkan sama-sama MariaDB versi 10. Kalau masih saya 10.1, 10.2 itu nggak masalah. Kalau misalnya 10 sama database MariaDB versi 11 saya belum nyoba, tuh ya. Tapi di sini sih saya nyoba versi di Linux Mint sama-sama Nah, MariaDB, sepertinya versinya embus apa peminane? ya. Oke, terus apa lagi nih? Kalau sync database apa hanya perlu di master harus di slab juga dok sync database? Oh ini kalau nge-update sinkron itu nanti saya udah coba tadi pagi mengupdate ke versi Layane. baru. Itu dia menyesuaikan, cukup di master saja kita sinkronnya. Nanti di slab juga kalau misalnya ada tabel tambahan, ada yang modif tabelnya itu akan menyesuaikan. Jadi cukup cukup satu di master saja, gitu ya. Oke, yang ini nanti kalau klien connect-nya di DP Nah, nanti agak agak anu nih, agak pelanggan nih. di master. Kalau komputer kliennya tetap di master, Ya, alhamdulillah tahu enak. nggak usah dibuka klien mah tetap tetap Hmm. nempel ke masternya. Kita kan bikin bikin replikasi itu kan untuk ini aja, untuk secara real. Jadi tidak dirubah-rubah lagi buat klien. Klien tetap tetap nembak ke master. Karena memang server utama. Ini kita berbagi tugas aja sih sebenarnya.
Ya, itu. Yang kedua kan kalau misalkan memang sampai ada masalah di server master, kita masih punya server slave. Karena ternyata dalam seminggu ini ada beberapa ini ya, ada beberapa rumah sakit kebetulan bermasalah semua sama database gitu. Akhirnya saya jadi kepikiran nih, iya udah berarti mau nggak mau harus direplikasi kalau seperti ini. Karena kemarin sempat ada yang down juga sih, down hari Senin dari jam 12 malam baru beres-beres jam 12 siang. Karena memang ternyata pada saat di dump sama di restore itu ya butuh waktu, belum config servernya lagi. Karena ternyata saya kira cuma, untung punya backup-nya ya. Saya kira cuma error MySQL MariaDB itu sudah pakai SAM, saya udah remove SAM-nya, saya install ulang SAM-nya, tetap nggak mau jalan MariaDB-nya. Lalu saya install MariaDB-nya lewat sistem, dia tetap nggak mau jalan juga. Akhirnya mau nggak mau, install ulang, pakai komputer lain, install ulang Linux Mint-nya, baru mau jalan. Nah, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Kalau kejadian seperti itu, kondisi hari Senin ya, ya hasilnya pelayanan jadi lumpuh, yang kena ya IT-nya dah gitu ya. Oke, terus apa lagi nih? Dan misal master mengalami kerusakan, tinggal kita ubah IP dari slab aja ya dok. Ya udah, nanti kalau ini cara gampangnya sih sebenarnya nanti IP slabnya aja dirubah jadi IP komputer master, itu aja. Jadi biar tidak merubah-rubah klien. Atau ada lagi yang lebih canggih itu dari Mikrotik sebenarnya. Kalau dari Mikrotik itu kalau nggak salah kan ada settingan ini ya, settingan DNS. DNS itu misalnya kayak saya kan bikin DNS itu misalkan klinik amanah.hotspotnya seperti ini. Kalau itu nanti pengaruh ke hostnya ya, hostnya. Nah nanti yang klinik amanah.hotspot ini diarahkan ke server master berarti. Nah suatu ketika server master error, tinggal atur aja dari mikrotiknya. Yang klinik amanah.hotspot ini diarahkan ke komputer yang slave. Nah udah oke. Klien tinggal dijalankan ulang. Oke, silahkan ada lagi. Nanti ininya linknya coba ya. Memang harus dicoba sih. Karena biasanya kalau udah ada satu bermasalah ya nanti takutnya rumah sakit lain menyusul. Nih ya, server Word. Berarti saya masukkan ke chat. Terus yang satu lagi tuh Puspa Media. Sudah di ini juga sih di grup replikasi. Oke, bentar. Oke, itu ya. Oke, apa lagi nih? Pas kemarin server kebakar, nangis gak bisa restore sistemnya, database nggak ke backup otomatis. Nah, kalau database nggak ke backup otomatis, sebenarnya sih gini, itu masih bisa diselamatin. Jadi yang penting oke, desktop satu, oke. Yang penting nanti ininya ya, di sini tuh kan ada database-nya tuh kalau nggak salah kalau nginstal lewat sistem itu ada di Parlib MySQL. Parlib MySQL. MySQL. Nah, ini. Yang penting ini, misalkan database Hansa itu SIK, ya. Terus kita copy folder ini, terus ada folder lagi namanya IB data, IB log file 1, sama IB log file, yang mana lagi ya? Ini ada 3 file harusnya. IB log file 0, IB log file 1. Nah, itu 3 file itu harus di-copy. Nah, nanti bisa di-restore. Saya pernah pernah merestore yang seperti itu karena tahu-tahu pas mati lampu atau apa nggak jalan, terus sudah dihapus file yang errornya itu, tapi tetap nggak jalan juga, ya sudah saya copy ini aja, terus saya restore, alhamdulillah jalan lagi. Termasuk nanti kalau pakai di SAM juga ya tinggal
tinggal folder database-nya, berarti IB data, IB log file 0. Ini ada lagi harusnya IB log file 1. Nggak tahu ini, nggak muncul nih. Oke, ya kalau mau amannya ya udah ini aja semua folder MySQL di copy aja, simpen di tempat yang aman. Nanti bisa direstore lagi. Silakan di video saya ada kok. Udah beberapa rumah sakit yang pernah saya restore seperti itu dan ambil jalan lagi. Oke, ada lagi nggak ini? Oh, itu karena kalau kalau itu berarti kayaknya IB datanya. Kalau IB datanya rusak ya sudah. Karena memang data Hansa itu kan kebanyakan itu kan pakai InnoDB. InnoDB itu file informasinya itu ada di IB data 1. Kalau IB data satunya korup ya sudah, wassalam. Tuh. Oke, ada lagi? Di Zero Tire bisa ngangkat tuh buat clone master slave. Belum dicoba sih, tapi saya biasanya buat ini, buat Hansa aja. Kalau saya nge-remote ya, nge-remote Hansa dari server lain, dari klinik gitu ya, itu bisa jalan. Coba ya, coba saya searching lagi. Ini mumpung ada waktu dikit lagi nih. Misalnya yang ini. Oke, yang rumah sakit mana yang belum dihapus? Oke, mana ya? Oh ini nih ya. Coba. Oh nggak ada. Oh ininya aja nih. Coba yang ini Andalusia. Oke. Coba yang ini. Ini kebetulan pakai pakai Giro Tire juga. Mau nggak? Nah, ini seperti ini kecepatannya. Jadi di enter langsung. Oke. Munculnya berapa lama nih? Oke. Nah, seperti ini. Ini saya langsung nembak ke servernya. Ini rumah sakit yang diserang. Tuh. Kalau buat transaksi sih, buat misalnya mendaftarkan pasien ya serasa di lokal. Tapi kalau misalkan buat menarik laporan ya lumayan lah muter-muter. Itu ya. Jadi secepat ini. Dan bila dibandingkan Hamachi, lebih kenceng Giro Tire. Terus versi gratisnya itu bisa 25 klien. Itu ya. Jadi bisa dipakai tuh bagi yang mau ngakses Hansa dari rumah pakai VPN itu. Oke. Aplikasi dengan cloud gimana dok pengaturannya dan jalan bagus kan dok dan oh ini nanti saya praktekin dulu ya. Saya nyari cloudnya dulu berarti. Nanti coba mau coba yang di node nanti gimana nih? Nanti bikin zoomnya lagi lah kalau sudah berhasil. Terus sekarang masih ada yang cron tab, sync otomatis dan drive ke Mega tiap hari dihapuskan hal ini 20 giga. Mega itu yang sekarang berapa sih 25 giga ya? Dulu saya sampai dapat 50 sih lumayan. Cron tab plus sync otomatis. Oke, ini ya nanti ya saran sih dari aplikasi. Terus nanti yang di cron tabnya itu ya dari server Slack-nya. Oke, seperti itu. Ada lagi nggak? Tinggal 2 menit lagi. Oke ya, nanti kalau yang untuk cloud, saya coba dulu. Saya nyari cloud-nya dulu. Yang jelas ya harus VPS sih. Biasanya nanti pakai Giro Tire di VPS-nya sama di servernya. Pas master rusak, jadi tar waktu install ulang dijadikan master kembali dok atau dijadikan slave yang kedua. Kalau slave itu kan komputernya kan paling komputer abal-abal sih komputer rakitan, bukan ini. Kecuali kalau kalau sama-sama server, ya paling kalau misalkan sama-sama server ya tinggal tinggal dibuat aja satu jadi master, satu jadi slave. Tapi saya buat belum ini ya, belum uji coba lagi tuh cara merubahnya. Tapi secara teori sih seperti itu. Nanti tinggal tinggal dirubah saja dari file ini ya, file mcnf-nya. Itu ya. Oke, cukup ya. Waktunya hampir habis. Demikian, semoga bermanfaat.
nanti ada rekamannya langsung saya upload di YouTube. Kapan-kapan kita zoom lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.